Hai guys, apa yang 2 minggu nggak kelihatan? Tentu saja ini Rigore Serie A Podcast. Kali berdua bersama saya Adit dan teman saya yang jauh di sana. Paulo Dybala. Ya ini gimana ya, kita selalu salah ini ya, salah opening. Nggak apa-apa. Kamu yang salah, aku sih enggak. Nama aku bener, Paulo Dybala. Tumben. biasanya mengaku salah doang gitu. Anyway, sejak ditinggal, kok klasemennya berantakan ya? Perasaan terakhir ditinggal itu, pemuncaknya itu Napoli, kedua Milan, 3 Inter, 4 Atalanta. Sekarang nomor 1 Inter, 2 Milan, 3 Atalanta, 4 Napoli. 2 minggu loh. Semua itu terjadi begitu cepat. Kita nggak tahu nih apa yang terjadi sampai akhir musim, tapi jarak antara klub-klub di Serie A ini lebih dekat daripada jarak antara kamu dengan anjing. Malas banget sih, ngapain sih gue ngomong kayak gitu. Itu tuh terdengar bagus di kepala gue, cuman pas udah sampai mulut. Sebelum kita ke klasemen yang sedikit porak-poranda ini, kita mau ngebahas apa yang terjadi ketika you put your balls in the wrong place. Karena itu yang terjadi dengan UEFA, karena mereka menaruh bola-bola undian babak 16 besar itu di tempat yang salah katanya ya gitu. Kemarin kan sempat ada pengundian klub ya setelah mereka lolos dari group stage. Wakil Italia dari 4 yang lolos cuma 2, Juventus sama Inter, congratulations. Sedangkan Atalanta ke UEFA, terus AC Milan ke Ligina ya, Ligina 2001 gitu. Jadi dia nah tapi ada insiden, gue nggak tahu dalam sejarah gue nonton bola, ini pertama kalinya undian diulang, ya sih, nggak tahu undian apapun, World Cup, Euro, itu tuh nggak pernah, gue hanya menyaksikan sekali ini doang gitu, dan terjadi di organisasi sebesar UEFA gitu ya. UEFA sendiri kemarin bilang itu ada kesalahan atau error sistem dari pihak ketiga yang menyelenggarakan undiannya gitu ya. Harusnya nggak jadi excuse sih ya, karena harusnya itu kan udah ada gladi resik gitu kan. Tapi yang jelas kemarin itu wakil klub Italia yaitu Juventus dan Inter sebelumnya ketemu sama Ajax ya, dan Juventus ketemu sama Sporting if I'm not mistaken di undian yang pertama gitu. Dan yang paling mengejutkan adalah MU ketemu PSG juga kan gitu. Itu beritanya udah wajir nih, Messi ketemu Ronaldo lagi gitu kan. Cuman tampaknya harus dibuang bayangan untuk melihat Ronaldo melawan Messi dalam waktu dekat gitu. Tapi setelah undian diulang, ternyata nasib Inter nggak begitu baik, karena Inter ternyata harus melawan Liverpool dan Juventus kalau nggak salah ngelawan Villarreal ya, kalau nggak salah sih gitu. Jadi I think Juventus has a good chance untuk lolos. Inter mungkin agak sedikit berat karena Liverpool adalah salah satu tim terbaik di Eropa atau bahkan dunia sekarang gitu kan. Tapi yang mau gue tanyain adalah, Dit, menurut lu itu disengaja gak sih? Kayak ada orang yang bilang kayak for commercial purpose, mereka emang membuat supaya Messi sama Ronaldo ketemu lagi gitu. Menurut lu ini disengaja, terus akhirnya kayak kasus banyak gue hampir mau nyebut kata itu, kayak kasus yang sering terjadi di Indonesia sekarang, harus viral dulu baru habis itu diklarifikasi gitu kan, atau pure mistake gitu kan, yang tidak termaafkan sih menurut gue harusnya. Kayak memang kesalahan yang tidak disengaja sih. Oke. Tapi memang aneh banget sih memang. Yang pertama itu kalau nggak salah, kesalahannya pertama itu adalah
Villarreal ketemu Manchester United. Jadi Villarreal ketemu United gitu. Jadi abis Benfica di draw sama Real Madrid, dia ambil Villarreal, terus tiba-tiba yang keluar United gitu kan. Mereka kan satu grup, jadi nggak boleh gitu kan. Oke. Habis itu diputuskan untuk diulang gitu. Nggak ngerti itu mungkin drawing ini pun ada VAR-nya mungkin. Jadi harus ngecek ke VAR dulu. Gimana? Diulang nih? Ya diulang artinya. Emang asu emang. Jadi ini honest mistake ya? Ya, Menurut lo? mistake Karena nggak mungkin. Tapi yang paling lucu tuh ada satu kejadian. Jadi Atletico itu kan Ya. di draw lawan Munchen kan waktu pertama kali draw gitu. Terus nggak lama setelah draw itu official accountnya Atletico bilang kita lagi mengajukan peninjauan ulang nih ke siapa, ke UEFA, kayaknya ada yang salah nih itu. Tapi Bayern Munchennya Sans Bayern Munchennya nggak komen apa-apa, kayak bodo amat melawan siapapun, gas. Atletico-nya udah panik gitu. Ayo menurut gue iyalah, Atletico kan berdarah-darah, mereka baru bisa lolos, itu kan pertandingan terakhir kan, itu pun harus menang dan posisinya Milan harus kalah atau seri gitu. Betul. Nah, tapi kalau kita ngelihat dua klub yang lolos dan dua klub yang tidak lolos, ini sesuai prediksi lo nggak di awal bahwa akan seperti ini? Yang mana nih, grup? Iya, yang grup. Kalau gue lihat sih, kita kemarin tuh memprediksikan apa ya, Milan ranking 3 ya. Ya, betul. Ternyata masih amblas ke bawah. Amblas juga sampai ke ranking ke ya 4. penghuni dasar klasemen. Iya, cuman menang 1 kali. Ya, tapi itu emang ini sih, gue lihat sih memang Milan ternyata nggak live up to expectation yang seharusnya mereka biasa lakukan. Kalau mereka main sesuai dengan standar yang mereka main, itu kayak mereka bisa sih minimal ya ranking 3. Lihat aja kayak pertandingan pertama waktu mereka lawan Liverpool di kandang Liverpool itu mereka kalah 3-2 ya, tapi permainannya tuh meyakinkan banget gitu loh. Jadi memang mereka kalah beruntung aja waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah mereka abis menang lawan Lazio kan. Yang dimana kita ngelihat kayak counter pressingnya bagus banget, dan abis ngelawan Lazio, Tate itu dibawa juga pas ngelawan Liverpool dan memang works gitu kan. Kita bisa mengimbangi, terus juga beberapa kali menciptakan peluang, tapi memang ya beda kelas aja sih, mungkin memang squadnya beda kelas, terus pelatihnya juga ya mau gimana ya, maksudnya sudah beda kelas tuh yang satu ketua kelas, yang satu bendahara gitu ya. Beda kelas. Enggak, yang satu percepatan, yang satu lagi ini. Yang satu kelas Aksal, yang satu kelas Budu. Kelas paling nakal gitu. Kelas dimana semua berandal yang bego-bego tuh dikumpulin. Iya. Terus lawan yang lain Atletico, ya kita memang di matchnya Atletico juga beberapa kali bukan nggak beruntung sih, kita ngerasa banget bahwa itu UEFA bermain di situ. Kalau gue lihat sih. Tapi memang Atletico padahal pada saat itu juga sebenarnya masih belum settle juga kan, karena baru kedatangan Griezmann juga, terus skuadnya juga dia, terus Simeone ganti taktik juga. Musim ini dia convert dari Katolik ke Islam. Convert dari 4-4-2 ke 3 back di belakang kayak kalau nggak salah. Jadi awal-awal musim itu penyesuaian banget, tapi kita juga nggak bisa menang juga gitu. Yang paling mengejutkan sih kalah yang lawan Porto itu, anjing banget sih. Porto is actually a better team sih in both legs ya. Iya, karena mereka mainnya lebih tenang dan nggak ada pressure kalau gue lihat sih. Jadi ngelawan tim kayak Milan gitu, ya udah lu mau golin silakan golin, gue golin lebih banyak lagi gitu. Iya, Porto adalah satu-satunya tim di grupnya itu menurut gue yang tampilnya paling konsisten sih. Gitu. Tapi yang aneh tuh sebenarnya ini di pertandingan terakhir lawan Liverpool tuh gimana ya? Gue padahal yakin banget bisa menang padahal. Ya, sama. Memang keyakinan itu belum tentu berbuah apa-apa.
Juventus sendiri jadi gimana? It's okay lah ya. Maksudnya kayak oke, kalau kita ngomongin Milan nih, memang tujuannya Maldini adalah supaya untuk konsisten tampil di Liga Champions dulu kan gitu. Dan makanya ya pemainnya kan selalu gitu ya, sehari 2 hari main terus meriang, sehari 2 hari main pegel gitu kan. Jadi ya itu ceritanya banyak lah ya Milan. Jadi itu nanti akan kita bahas untuk yang di Liga juga. Juventus topping the group dengan 15 poin, 5 kali menang, cuma 1 kali kalah dari Chelsea. Grupnya sih lumayan lebih jinak kalau dibandingin sama grupnya yang Liverpool, Milan, Porto, bersahabat. sama Atletico lah ya. Praktis Chelsea juga kalau gue lihat di EPL sekarang performance-nya agak sedikit menurun ya gitu. Tapi mereka masih bisa lolos juga bareng Juventus. Lalu ya performance-nya tuh 180 derajat lah ya Juventus di Champions League sama di apa namanya di liga gitu kan. Kayaknya ada faktor X yang membuat mereka tampil lebih agresif di Champions League. Iyalah kalau misalnya di Champions League Memble, di Liga Memble juga ya udah itu tuh Agnelli dalam bahaya kan. Lalu Inter praktis lawan terberatnya cuman Madrid menurut gue a bit of seiring perginya Messi sama Ronaldo dari La Liga, itu tuh kita cenderung suka kayak mengabaikan Madrid di La Liga loh. Tapi sebenarnya ini one of the best Madrid teams in years sih menurut gue. Vinicius Junior itu gila, dan Modric tuh masih main seperti dia nggak kelihatan kayak dia udah mau pensiun gitu kan. Jadi ya praktis Inter sama Madrid mendominasi grup itu, meskipun Inter sempat kalah dari Sheriff kan gitu. Dari Satpol PP Sheriff. Lalu Villarreal juga Atalanta juga a bit unlucky. Sempat main bagus sama MU tapi kalah. Akhirnya MU sama Villarreal yang lolos dari grup dan mereka harus ke UEFA gitu. Tapi ya I think dari 2 klub yang nggak lolos ini, gue sempat baca berita di mana gitu bahwa sebenarnya Milan terima uang 45 juta dari partisipasinya di group stage ya. Bayangin men, gimana klub UCL itu nggak foya-foya gitu, group stage aja cuman menang 1 kali aja dapat duit 45 juta gitu kan. Dan itu yang membuat UCL bagi beberapa klub adalah harga mati gitu kan. Kalau nggak masuk situ tergoncang lah kondisi keuangannya gitu ya. Nah tapi gimana nih, lu ngerasa Inter bisa menang lawan Liverpool? Inilah yang selama ini diabaikan sama orang-orang ketika bicara statistik gitu ya. Jadi kayak emang UCL tuh memang ada DNA-nya gitu. Jadi kayak klub-klub yang rata-rata melangkah jauh banget di UCL tuh rata-rata memang punya Champions League DNA gitu. Lihat aja kayak Juventus kayak kurang jelek apa sih squad ini gitu loh. Jadi kayak untuk UCL ya, bahkan waktu gue nonton match yang lawan Chelsea yang dia dibantai itu kelihatan banget ini kayak Chelsea ngelawan tim Serie B gitu loh. Tapi ngelawan yang lain-lain itu Juventus kayak what? Ini mereka bisa menang walaupun dengan pressure setinggi apapun mereka tetap bisa menang. Dan ini yang nggak ada juga di Atalanta gitu kan. Padahal Atalanta udah tahun ketiga ya. Iya kan, tahun ketiga mereka masuk gitu. Dan di dua campaign sebelumnya kan mereka agak kayak bisa dibilang cuman jadi tim kejutan doang gitu, bukan kayak tim yang benar-benar settle untuk melaju ke yang udah pasti melaju ke babak selanjutnya gitu. Terus kayak mungkin kayak ngambil posisinya Panathinaikos yang dulu kan forever underdogs gitu ya. Iya.
Jadi kayak ya kebetulan aja gitu. Karena memang karena memang masuk grup di 2 grup yang dimana apa namanya, skuadnya mereka yang paling apa ya, kayak misalnya kayak 2019 2020 Atalanta satu grup sama City. Lawannya cuma Shakhtar sama Zagreb, sama Dinamo Zagreb. Itu otomatis lah mereka udah pasti lolos gitu. Terus kayak 2021 oh ya, mereka secara mengejutkan menang lawan Ajax kan. Jadi kayak ya, jadi Liverpool, Atalanta, Ajax, terus ada Midtjylland dari Denmark ini. Midtjylland, yep. Ya, jadi ya gue pikir ya memang kalau Atalanta sekarang misalnya bisa lolos ya, mereka harusnya bisa lolos dengan kejutan juga gitu. Tapi ya ternyata ada yang lebih settle, 2 tim yang punya DNA Eropa lebih bagus daripada Atalanta, yaitu United sama Villarreal kan. Villarreal kan juara ini kemarin kan. Juara UEFA kemarin kan. Juara UEFA, betul. Makanya kalau misalnya sekarang Inter di babak selanjutnya juga, kalau bisa dia lawan Liverpool nih, ini udah nggak adu DNA lagi nih, dari squad udah, walaupun sekarang kalau gue bilang run-nya Inter lagi bagus di Liga, tapi kalau mereka lawan Liverpool yang bener aja, gue pikir sih nggak bakal menang sih. Gue pikir nggak bakal menang. Karena Liverpool sendiri udah punya jawaban dari ngelawan tim-tim seperti Inter gitu ya. Jadi kayak yang direct gitu, mereka juga directness-nya juga lebih bagus daripada tim-tim yang biasa main direct biasanya gitu kayak Inter. Kalau Juve gue pikir ngelawan Villarreal mungkin bisa ya, lewat lah. Iya, dan menarik juga sedikit di luar konteks, PSG ketemunya Madrid ya. Ini Ramos sama Messi satu tim ngelawan ex timnya Ramos gitu. Itu not in my wildest dream sih itu sebenarnya. Jadi ya menarik untuk ngelihat itu. Oke, kita selanjutnya, nah balik lagi ke klasemen yang ambiar tadi. Sekarang ya nggak amburadul sih, tapi sebenarnya ini kan sesuai ekspektasi prediksi kita nih, ya kan, bahwa Inter mulai kembali menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang paling konsisten di Serie A sekarang gitu. Terus Milan tetap dihantui badai cedera sama ketidakkonsistenan pemain-pemainnya. Atalanta yang di awal musim terseok-seok sekarang udah balik lagi ke performance terbaik mereka. Dan Napoli seperti yang kita sempat bahas di beberapa episode sebelumnya, karena nggak punya depth yang cukup, walaupun kalau berada di kondisi yang paling bagus, skuadnya main semua, mereka bisa main bagus banget under Spalletti. Gimana nih menurut tuh, ini akan jalan terus nggak sih sampai pertengahan musim kayak gini? Ini udah kebentuk dan akan kebawa kayak gini terus nggak? Karena kita ngelihat terakhir waktu Conte akhirnya ngerebut posisi klasemen dari Milan tahun lalu, itu mereka benar-benar udah ngacir banget, udah nggak kepegang gitu kan. Sedangkan yang lainnya inkonsisten gitu. Kalau gue lihat sih memang Inter ngebutnya justru lebih ngebut daripada tahun lalu ya. Gue lupa di mana ya gue denger ya. Jadi ada yang bilang kalau sebenarnya tim Inter musim ini lebih bagus daripada tim Inter musim lalu. Gimana ya? EFTV kalau nggak salah ya. Yap. Kenapa tuh? Sebabnya menurut lo apa? Kenapa mereka lebih bagus musim ini daripada musim lalu? Satu, mereka nggak tergantung sama pemain bintang. Jadi kolektivitinya tuh merata gitu ya. Jadi memang setiap pemain bisa. Mereka tuh kayak tim Manchester United di tahun kayak 98, 99 tuh, dimana setiap posisi yang berlubang itu bisa ditambal sama pemain yang lain, atau converting pemain yang lain ke posisi itu gitu. Jadi kayak misalnya Roy Keane
bisa diganti sama Nicky Butt yang kayak gitu-gitulah. Yep. David Beckham bisa diganti sama si Jordi Cruyff atau siapa yang Swedia itu? Jordi Cruyff sempat main di MU. Iya, Jordi Cruyff kan sempat main di MU. Gue nggak inget. Oke. Ya terus. Ya gitulah. Jadi kayak semua. Jadi pemain-pemain ini bisa diganti dengan pemain-pemain yang lain dan bermain sama bagusnya gitu. Itulah kenapa kayak rotasi-rotasi semacam kayak Calhanoglu bisa ke CF, bisa ke CM. Terus apa faktor yang membuat Calhanoglu sekarang? Sekarang kita isolate nih. Mumpung lu sebut nama si orang ini, apa yang membuat Calhanoglu bermain jauh lebih baik ketimbang 4 musim di Milan? Gue dari kemarin memang berusaha banget mencari jawabannya untuk pertanyaan lu ini, karena sebelum lu tanya pun gue juga berpikir hal yang sama gitu ya. Jadi sebenarnya kan Calhanoglu tuh kita balik ke Calhanoglu waktu Hakan ya, kita panggil Hakan ya. Kita balik waktu Hakan main di Bundesliga gitu. Dia itu yang di Frankfurt atau yang di Leverkusen. Leverkusen, oke. Ya, yang di Leverkusen itu Hakan jadi nomor 10 kan. Yang mana dia itu ada segitiga emas bersama waktu itu kayak strikernya waktu nggak salah itu Stefan Kiesling. Terus di kiri itu Heung-min Son, di kanan itu Belarabi masih di situ. Ya, Son, Belarabi, dan dia waktu itu kalau nggak salah kan itu modelnya kayak 4-2-3-1 gitu ya. Jadi kayak 4-2-3-1 dengan dia bertiga sebagai di belakang satu striker gitu. Tapi pada prakteknya sebenarnya itu dia waktu itu gue lupa pelatihnya siapa. Yang gue lihat itu Calhanoglu tuh nggak bermain di depan kotak penalti. Jadi dia kayak agak ke belakang. Dia nomor 10 tapi agak ke belakang gitu. Jadi kayak dia kayak akhirnya menjadi seperti 4-3-3 gitu. 4-3-3 di mana Son sama Belarabi dia agak wide, terus Calhanoglu justru dia nggak jadi penyerang lubang karena kekuatan utamanya Calhanoglu itu ada di passing long pass sama long shot. Exactly. Dia beberapa kali. Iya, dia ada beberapa kali itu gol-golnya di Bundesliga itu spektakuler banget dari luar kotak penalti atau tendangan bebas gitu. Itu yang waktu dia main di Milan nggak dimanfaatkan dengan baik oleh pelatihnya pada saat itu. Ya tapi kita Montella. Ya balik lagi. Montella Gattuso. Ya mungkin balik lagi memang kita nggak punya striker yang bisa lari. Terus juga Leao juga belum ketemu. Waktu itu belum ketemu juga Leao. Terus squad kita masih berantakan. Pelatihnya masih aneh semua. Dan dia sendiri dimainin kadang-kadang lebih banyak di kiri ya. Jadi winger kiri itu memang betul dia banget sih. Memang dia sering main di situ juga. Tapi the main reason kenapa dia excel di Bundesliga adalah dia main 10 strip 8 itu soalnya. Jadi begitu dia dibawa ke Inter dan begitu dia pindah ke Inter dan mungkin ini salah satu faktor kenapa kenapa dia mau pindah ke Inter, mungkin dia dibilangin sama Inzaghi, kamu akan saya mainkan di nomor 8. Ya. Ya, I think Calhanoglu tuh pemain yang cukup visioner dan ya seperti lu bilang tadi, sebenarnya long ball-nya dia, true pass-nya dia adalah senjatanya dia gitu kan. Tapi waktu dia pertama kali datang ke Milan, dia benar-benar jadi posisi kunci gitu ya, ditaruh di kayak Rui Costa gitu kan. Bahkan walaupun lu bilang dia sempat main di kiri, gue ngelihat dia tuh nggak begitu nyaman di situ ya kan, karena kakinya kan kaki kanannya yang dominan gitu. Kayaknya si Simone Inzaghi ini belajar banyak dari Ancelotti ketika dia akhirnya
bereksperimen terhadap Pirlo gitu kan. Pirlo dulu waktu di Inter memang ditaruh sebagai posisi nomor 10 juga ya kan, fantasista juga gitu. Tapi Inter lagi Pirlo itu kan memang lack of physical ya kan. Fisikalnya jelek dan dia kalaupun ditaruh di belakang striker gitu kan, dia akan dihajar sama back gitu kan akhirnya. Sehingga itu juga yang terjadi sama Calhanoglu gitu kan. Plus memang strikernya pada itu Milan nggak ada yang decisive enough lah gitu kan untuk jadi menerima umpan-umpannya si Calhanoglu. Dan gue ngerasa seringkali meskipun kemarin di tahun terakhirnya dia di Milan itu posisinya sudah lebih banyak dilindungi gitu ya, tapi masih bener-bener nggak comfort gitu. Sedangkan sekarang di 3-5-2-nya Inzaghi, dia barengan sama Barella, Brozovic gitu kan, dan seringkali Perisic sama Darmian itu justru posisinya lebih depan daripada dia ketika lagi menyerang gitu kan. Sehingga ketika ada 1, 2, 3, 4 pemain di kotak penaltinya lawan, plus Barella mungkin di tengah, Calhanoglu tuh banyak dapat ruang kosong, ya kan? Calhanoglu banyak dapat ruang kosong untuk dia punya opsi untuk ngoper kemana-mana gitu kan. Kayak golnya terakhir kemarin yang lawan Cagliari itu kan bener-bener dia ruangnya bebas banget gitu kan, dan itulah dimana dia mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk shooting dari luar kotak penalti gitu. Menurut gue betul, makanya ini pelatih tuh ngaruh banget ya sama karirnya orang gitu kan. Mungkin ini salah satu pertimbangannya dia juga, dan timnya lebih tim Inter yang sekarang itu lebih cocok untuk Calhanoglu bermain, makanya dia sempat bilang lebih mudah bermain dengan tim yang isinya pemain yang lebih jago main bolanya gitu, or something like that kan. Tapi harus terus dibuktikan sih gitu kalau memang ini posisinya dia yang cocok buat dia gitu kan, maka ya dia akan terus konsisten untuk main bagus gitu kan. Player of the month, I think 2 gol dan 1 assist di 2 pertandingan terakhir, plus dia juga ngegolin dari corner kemarin, anjing itu. Di pertandingan di pekan sebelum ini kan ada dua pemain yang ngegolin lewat corner kan, si Cuadrado sama Hakan. Jadi I think it's the best result buat dia, dan Inter masih kandidat terkuat, ya kan. Nah, Milan, what happened, man? Kalau gue pikir balik lagi dikit ke Hakan tadi, dia itu sebenarnya bisa dibilang kayak korban sistem aja sebenarnya. Dengan sistemnya Milan yang misalnya kayak dia Ahok dong. Wah, kenapa political ya gitu? Tapi ya kurang lebih kayak gitu. Jadi memang apa ya, kayak semacam nggak bisa mengakomodir dia permainan sepak bola modern yang sekarang kan agak-agak gimana gitu ya. Apalagi kita misalnya di Milan udah ada Benacer, kalau misalnya dia mau kalau ada metronomnya udah ada Benacer, terus juga kita juga ada kemarin tuh udah ada si Tonali juga datang. Jadi otomatis dia nggak main di sana gitu, nggak main di areanya di mana Tonali sama Benacer harus berkreasi gitu. Otomatis dia harus attack ke tengah, menjadi second striker gitu, di mana dia nggak punya lari yang kencang juga gitu kan, maksudnya pace-nya nggak kayak Salamakers atau misalnya si Rafael Leao gitu kan. Jadi sementara di Inter dengan 3-5-2 yang lu bilang tadi, kayak Perisic sama Darmian yang tiba-tiba yang lebih atas daripada dia kadang-kadang posisinya, ya itu karena memang 3-5-2 ini mengakomodir banget dia untuk di belakang gitu. Jadi kayak ya udah gue di belakang aja ngasih ini, tapi dalam beberapa kesempatan dia bisa switching dengan Barella. Iya, betul. Switching dengan Barella untuk siapa yang ada di belakang, siapa yang di kotak penalti, atau sebaliknya gitu kan. Iya, jarang banget lihat dia di dalam kotak penalti kan sebenarnya. Kecuali kalau dia lagi penetrate dan konsentrasi pemain belakang tuh lagi pada kemana gitu kan. Makanya kayak statistiknya juga gue lihat nih, akhirnya 5 pemain yang paling banyak shooting di Inter itu, yang pertama tentu aja Lautaro, terus Dzeko,
Yang ketiga Salah. join. Iya, Oh. Hakan sama Nicolo Barella itu berdua sama-sama 31 shot. Damn, 31 shot dari 15 pertandingan bener ya? Iya, goal chancesnya mereka paling banyak. Barella, Hakan tuh goal chancesnya itu ada 35. 35 goal chances dari 15 pertandingan, terus Barella ada 27. Ini kayak ofensif aspek dari Inter justru ada di lapangan tengahnya banget kan. Itu kenapa gue pikir kayak misalnya Brozovic yang ya, ngebongkar serangan lawan lah ya gitu. Iya. Makanya gue pikir ya udah ini memang di mana sistemnya lagi works aja dan Hakan jadi apa dia jadi korbannya. Maksudnya jadi produk dari sistem ini gitu ya. Dan kita jadi agree ya bahwa ini memang tim yang lebih baik dari timnya Conte kemarin gitu ya. Ya. Dan walaupun di awal-awal musim agak meragukan gitu kan. Betul. Dan bertolak belakang banget, tim yang ditinggalin Inzaghi justru amburadul. Gue ya kan Sarri kayaknya ada konflik dengan pemain terutama sama Luis Alberto, kayaknya gara-gara Luis Alberto nge-like tweet yang bilang dia nggak cocok dimainin bareng sama Sergei. Dan bau-baunya katanya akan dilepas di bursa transfer musim dingin ini. Ya Inzaghi tuh begitu identik dengan Lazio sih ya waktu itu ya, identik banget gitu. Dan Sarri mungkin dia bawa sebuah revolusi yang cukup cukup ekstrim lah ya di pemain-pemainnya, sehingga itu yang ngeganggu dynamic yang udah dibangun bertahun-tahun lalu gitu kan. Walaupun sebenarnya untuk kalau kita ngelihat performance Lazio sekarang juga mereka masih tetap bertarung buat posisi piala UEFA ya gitu. Cuman gue ngelihat lebih ke nggak stabil aja sih, karena terakhir mereka juga kemarin sempat kalah kan sama Sampdoria. Mereka menang kemarin lawan. Sebentar. Kalah kan? Lazio sama Sassuolo ya. Lazio kemarin kalah terus kesalahan dari kemarin. Ya, sama Sassuolo. Jadi ya itu berita sedihnya karena ditinggal Inzaghi. Nah, gue nggak mau bicara terlalu banyak soal Milan karena kita tahu bahwa ini tim itu sebetulnya mesin Vios yang dipaksa untuk lari sekencang Ferrari gitu, ya sih gitu. Makanya amburadul kan semua sekarang, pemainnya ganti-gantian aja itu cedera gitu. Jadi memang timnya tuh Pioli I think punya vision yang akhirnya mungkin dari dulu bisa dia realisasikan ya gitu. Dia punya banyak pemain muda, ada satu pemain berpengalaman. Dan semuanya dipush untuk main fisikal. Gue nonton Milan dari tahun 99, nggak pernah ada sejarahnya Milan itu main fisikal, men. Zamannya Ancelotti, ya kan? Zamannya Allegri gitu, nggak ada tuh Milan main fisikal gitu kan. Mereka cenderung apalagi ya kecuali Gattuso lah ya gitu. Dan sekarang mereka dipaksa untuk main fisikal, main cepat gitu dengan pemain-pemain yang masih muda, tapi ya akhirnya tumbang kan gitu. Itu sebenarnya udah bisa kebaca dari musim lalu juga kan. Makanya ya itu nggak bisa dipaksa, nggak bisa dipaksa lari gitu. Dan gua nggak tahu nih nanti striker raja hampir nggak punya, mereka mau ngambil cabutan dari tim juniornya kan. Back juga hampir nggak punya mereka sekarang gitu. Jadi Gabia setelah dimasukin beberapa pertandingan kerap bikin blunder gitu kan. Kalau nggak ada Tomori udah wassalam gitu. Jadi ya ini konsekuensinya sih gitu. Konsekuensinya lu bisa lari kenceng, tapi ya lu nggak akan bisa lari kenceng sampai finish jadinya gitu kan. So menurut gue solusinya memang ya tambahin pemain gitu. Kalau ya jadi nggak sering-sering gitu kan. Ya sebenarnya Milan sebenarnya ya satu mereka memang punya potensi untuk apa ya,
Masa lihat aja mereka lagi di ranking 2 gitu, masih di posisi kedua dan kok ranking sih gue. Mereka lagi Ranking. mereka lagi di posisi kedua dan ini bukan despite of semua cedera yang terjadi, terus kayak luntang-lantungnya pemain-pemain yang tadinya oke terus jadi geblek, terus nggak ada Tomori dua pertandingan, terus juga nggak ada si Maignan beberapa pertandingan, dan masih di posisi kedua gitu, dan beda 1 poin aja dengan Inter yang mana semua skuadnya tuh fully fit sepanjang 15 pertandingan kan. Jadi gue pikir kalau misalnya memang ini sebuah tanda bahwa sebenarnya Milan menuju arah yang benar, ya gue pikir ya memang gitu. Tapi klasemen tuh menipu, Dit. Karena gini loh, kalau lu ngelihat ya, kita harusnya ngelihat grafik, tau nggak? Kalau Inter tuh grafiknya gini loh. Jadi dari awal tuh dia grafiknya gini, naik konsisten gitu kan. Tapi Milan sama Napoli mereka gegas di awal, tapi begini terus declining gitu loh. Sebenarnya yang kalau kita cuma ngelihat, kita snapshot nih, oh ini klasemen sekarang gitu. Iya, dia klasemen kedua gitu. Tapi apa yang akan terjadi di 17 pertandingan berikutnya? 17 berapa sih pertandingan sih? 23 pertandingan berikutnya gitu. Iya kan? Jadi menurut gue Napoli dan Milan tuh at the critical moment bukan karena apa yang sudah mereka lakukan dari awal musim sampai sekarang gitu ya, which is a very good performance gitu, tapi mereka mau kemana nih sampai akhir musim gitu, karena trajektorinya kalau gue boleh bilang mengkhawatirkan gitu. Ya bisa dibilang kayak gitu juga sih, cuman ya gue masih yakin aja sih sepanjang bukan masalah cedera ya, jadi sepanjang pemain-pemain yang tadinya benar-benar bisa diandalkan nih nggak overacting aja gitu. Kayak Kessie udah kelihatan banget mulai berasa bintang, mulai suka bawa bola, padahal dia lu ngapain sih bawa bola kelamaan gitu kan. Gue tuh kalau ngeliatin mainnya Anguissa dan Fabian Ruiz ya, mereka kan kalau kita boleh compare head to head gitu ya, posisinya Kessie sama Benacer yang double pivot kan, kita lihat Anguissa sama Fabian Ruiz ya, mereka tuh mainnya simple loh, Dit. Nggak kebanyakan apa ya istilahnya, Kessie kayak terlalu banyak yang harus dibuktikan gitu sama dia tuh, kayak oh gue lo mau gue nih gue mau gaji 9 juta nih. Ini gue bisa kayak gini. Jadi kayak gak simple kan mainnya gitu. Napoli in their good days itu, Anguissa sama Fabian Ruiz tuh bener-bener gak neko-neko gitu. Tugasnya dia cuma distribute bola dari belakang ke depan gitu, selesai. Ini apa namanya? Efektif. Betul. Karena dia karena memang beda aja ini apa ya, bahkan di legasinya, bahkan di bawah Gattuso itu Fabian Ruiz sama Anguissa bisa main bagus gitu ya. Jadi Anguissa baru musim ini. Maksudnya siapa sih yang ini? Zielinski. Ya, Zielinski agak ke depan. Maksudnya Zielinski sama Fabian Ruiz itu bisa gimana ya? Nggak kayak Kessie gitu loh. Ya, Kessie dan Benacer kadang terlalu banyak apa ya, holding bola gitu. Padahal semua pemain lawan tuh tahu mereka tuh ringkih gitu. Ya kan? Semua pemain lawan tahu mereka ringkih, mereka suka ya oke, possession football, I understand that gitu. Tapi at times lu tuh dikelilingi pemain lainnya tuh nggak jauh loh dari dia. Pemain-pemain yang lain tuh deket. Ya kan? Lu geser ke kanan dikit ada Selmakers, ada Theo, ya kan, di situ. Sebenarnya tinggal passing aja bolanya gitu. Cuman ya I don't know man. Gue bukan pemain bola lah ya. Gue cuman bisa ngelihat apa yang menurut gue terlihat salah sih gitu. Ya kalau misalnya sih gue sih ngelihat kalau misalnya Benacer ya udahlah, misalnya dia bawa bola lebih banyak, dia memang tugasnya kan memang assessing the runs gitu ya. Jadi kayak dia lihat apakah ada yang cari posisi atau enggak gitu, baru dia lepas gitu. Dia playback juga soalnya ya.
Iya, jadi terus kayak misalnya Casey ini lu ngapain sih bawa bola, dan dia bawa bolanya tuh ke depan gitu loh. Terus nggak ada yang cover karena yang bertugas cover itu ya dia yang bertugas untuk covering ngerebut bola nanti itu kan dia. Ya, ya. Udah shit. Oke, Atalanta. Dua pertandingan terakhir gue mulai ngelihat Atalanta yang emang top formnya sih gitu. Jadi mereka kembali, I think dua pertandingan terakhir itu Koopmeiners main jago banget. Terus Malinowski, terus even Mario Pasalic juga. Jadi menurut gue ya peringkat 1 sampai peringkat 4 tuh jaraknya cuma 4 poin gitu. Jadi masih terbuka lebar sih ini sebenarnya ya. Itu masih terbuka lebar gitu. Dua tim yang tadinya di atas sekarang terlihat sedikit declining gitu, sedangkan Atalanta sama Inter sekarang lagi menuju on formnya. Gasperini way lah gitu. Jadi gue melihat Atalanta mungkin masih akan tetap meringsek ke atas gitu ya, karena praktis di bawahnya dia Fiorentina sama Roma itu jaraknya lumayan ada 6 poin. Roma even jaraknya 8 poin kan gitu. Jadi ya kayaknya 4 tim ini sih yang bakal konsisten di Big Four ya gitu. Ya, Atalanta sih udah emang sebaiknya memang sudah sudah bisa diperhitungkan bahkan bisa diperhitungkan sebagai juara, karena mereka sudah ngelewatin diminishing form yang lumayan gitu kan. Tapi Atalanta tuh baru kalah 2 kali loh sebenarnya, Dit. Tapi kan formnya nggak ini. Iya. Tapi kok imbang karena gitu. di Atalanta ya gitu, kita sempat kemarin dia seri 4 kali kalah 2 kali. Itu aja membuat kayak kita kayak ini kan ada apa dengan Atalanta gitu. Padahal not bad nih sebenarnya. Ya, yang di awal-awal tuh memang kayak dia serinya lawan Bologna, terus sama tim-tim kecil ya, betul. Ya, kalahnya lawan Fiorentina, terus begitu udah mulai naik lagi, mereka seri lawan Inter, kalah lawan Milan. Serinya juga ngelawan Udinese, terus lawan Lazio. Ya, ini agak berbeda sih sama kasusnya Napoli gitu ya. Kalau Napoli kan langsung ngedrop karena memang seperti yang kita bilang di awal-awal podcast kemarin kan, begitu dia ketemu tim besar formnya langsung terjun bebas gitu kan. Karena dia nggak terkalahkan itu kan, waktu ini kan memang cuman ketemu sama squad yang memang ketemunya memang tim-tim yang kecil-kecil aja gitu. Yap. Nah, di jendela transfer window musim dingin ini menurut lo dari 4 tim ada nggak masing-masing tim yang misalnya dari Inter siapa yang harus cabut, dari Milan siapa yang harus cabut dan siapa yang harus diganti, Napoli, Atalanta? 4 besar ya? Atau ada yang lain nggak? Misalnya lu ngelihat Roma misalnya, lalu Fiorentina atau Juventus. Wow, kita nggak bahas Juventus misalnya. Juventus sih kayaknya harus diganti 8 pemain sih. kecuali mungkin Cuadrado. Oke, let's start with Juventus actually. yang pemainnya kayaknya harus lebih banyak diganti. Cuadrado harus stay. Locatelli. Locatelli stay. Delit. Mungkin Delit ya. Juve sih maunya pasti Delit stay, tapi Raiola nggak tahu. Apalagi kalau Juventus nanti nggak lolos atau misalnya nggak masuk top 4. Harusnya memang megang masa depan barisan belakangnya Juventus ya. Yang gue bilang emang harus pergi tuh Kulusevski. Wow. Oh iya sih. Musim lalu dia jago, musim sekarang nggak oke. Even Chiesa pun declining ya. Iya, karena memang karena memang nggak ada support aja sih. Terus Dybala gimana Dybala?
Dybala kayaknya musim ini penentuannya sih. Kan dia lagi mau diskusi kontrak kan, gitu. Musim ini jadi dia harus bisa, justru ini kan kebalik kan, harus klub yang bisa membuktikan kepada Dybala seambisius apa sih mereka sebenarnya gitu, dan kenapa dia harus stay di situ. Karena Dybala itu kan sudah bukan umurnya untuk kayak, dia sudah bukan pemain bintang potensial lagi gitu. Ya, prime-nya lah ya harusnya sekarang. Iya, dia prime sekarang dan dia harus didukung dan disupport sama dia harus disupport sama pemain-pemain yang dalam prime-nya juga gitu, nggak kayak Morata yang udah. Oh my god, what is wrong with Morata ya? Beberapa tahun terakhir dulu kayaknya waktu prime-nya udah dulu lewat, jago loh. Ya prime-nya keduluan gitu, kayak prime-nya tuh di 23 gitu. Terus begitu 27 kayak tai. Iya, balik ke Madrid ada Benzema, ada Asensio, ke Chelsea juga nggak perform gitu kan. Dilempar-lempar aja dia kasihan juga. Even 2020, 2021 which is tahun lalu, mereka dapat Morata juga ini kan. Pas udah jalan musim gitu. Jadi kayak last resort juga itu Morata sebenarnya. Ya, perlu mungkin ya, kayak sekarang kan si Kulusevski udah diincar sama Arsenal ya, buang aja, terus kayak beli satu striker beneran gitu, striker yang bisa nyetak gol. Yep. Ya betul. Kayak Aaron Ramsey juga kan. Aaron Ramsey kan gajinya gede banget men. Aaron Ramsey gajinya gede. Dybala, The Ligt kalau nggak salah 11 atau 12 juta. Even mungkin lebih gede daripada Bonucci sama Chiellini itu orang-orang itu. Chiesa, Morata juga kan gitu. Juventus tuh bener-bener membuang banyak uang untuk pemain yang nggak kontribut besar ke mereka gitu ya. Itu hal paling painful yang bisa terjadi di sebuah klub sih ya. Iya. Ya sama aja sih kayak apa namanya? Kayak United. Manchester. At least mereka pendapatannya lebih oke lah, ya kan? At least duitnya lebih banyak gitu dari Juventus. Ya paling gitu, dan dia Juventus juga harus mikirin kayak mereka mau main formasi apa sih. Katanya Arthur sama Luis Alberto mau ditukar guling. Arthur begitu Arthur Pjanic itu memang swap yang aneh gitu, nggak pernah main sekarang Arthur. Mau gimana? Dan gue nggak ngerti kenapa Sari pengen Arthur ya. Kenapa ya? Dia pengen punya metronom yang kayak Jorginho gitu. Arthur aja di Barcelona nggak main bagus men. Ya Arthur kan memang tabrakan sama Busquets, jadi ya. Jadi ya emang agak sulit untuk membawa dia tetap di Barcelona. Dan kemarin kan Sari pengen punya ini kan, pengen punya metronom, karena dia nggak bisa mainin si Luis Alberto sebagai metronom. Oh dulu mereka punya Biglia ya sebenarnya. Di zamannya Inzaghi mereka punya Biglia kan. Tapi kan mereka nggak main kayak Sari. Mereka nggak main gitu. Dia main 3-5-2 juga gitu. Cuman kalau misalnya Sari sekarang mau ada metronom ya posisinya kayak Biglia dong dengan komposisi pemain Lazio yang sekarang gitu. Mungkin kalau misalnya mereka punya kayak main dengan polanya Sari itu kan nggak perlu banget pemain kayak Biglia. Karena udah, jadi ya dia perlu squad yang seperti Chelsea gitu, ada Jorginho, terus di tengah tuh kayak dua CM yang bisa. Ya ada Kante, terus ada, jadi Kante-nya kan misalnya si SMS gitu. Sisanya ya udah siapa aja bisa. I see. Kalau Napoli gimana menurut lo? Napoli Ya. tuh mungkin harus belanja striker sih. Karena mereka masih main di UEFA ya? UEFA League ya? Ya. Ya kayaknya mereka harus belanja striker sih gitu. Karena praktis cuma Mertens sama Petanya kan sekarang. And then di belakang
Iya. Gini, sebenarnya kemarin waktu mereka kalah lawan Venezia ya kemarin ya. Kalah ngelawan Empoli, sorry. Wih, sorry, Cutrone yang golin. Yoi. Cutrone. Dan itu golnya aneh banget. Jadi corner, itu corner dari situ tiang jauh, ya tiang dekat situ lah ya. Dari situlah pokoknya gitu. Terus Cutrone loncat, bolanya ngelewatin dia, nabrak kepalanya back, mantul kepala belakang Cutrone terus masuk gawang. Itu dan dia celebrate like Inzaghi gitu kayak. I always have soft spot buat Cutrone sih. Jadi iya, itu mereka buang-buang peluang banyak banget. Mereka bukannya main jelek sih gitu, cuman buang-buang peluang banyak banget gitu. Dan kelihatan leadershipnya Koulibaly itu missing gitu. Jadi apalagi Spalletti, kayaknya gue ngelihat musim ini Spalletti udah 2 kali di kartu merah kan. Iya. Dia merhatiin dari atas gitu. Jadi ya, I don't think it's a good thing untuk menstabilkan kondisi ruang ganti sih gitu. Jadi ya masa-masa tersulitnya Napoli mulai datang lah ini menurut gue gitu. Cuman ya itu tadi, I think mereka harus punya striker yang decisive. Gue nggak tahu apa namanya, mereka akan spending di sini atau enggak. Roma sendiri katanya udah decide untuk mereka nggak spending di sini gitu, dan apa namanya, mereka akan jalan dengan tim yang seperti sekarang. So kita akan ngelihat sebenarnya Roma nanti lebih fokus di gimana caranya bisa lolos UEFA lah gitu. I'm not sure kalau mereka bisa lolos UCL sih dengan tim yang sekarang gitu. Iya. Kalau Napoli ya itu Atalanta nih gue nggak pernah tahu pemain yang dipengenin sama Gasperini itu yang kayak gimana gitu. Ya nggak sih? Lu tau nggak sih pemainnya? Nggak mungkin pemain bintang kan? Iya. Kalau zaman dulu tuh Gasper ini pasti mau banget punya Ashrafin. Siapa? Ashrafin. Arsyafin. Ashraf mah pemain. Arsyafin. 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 Andre Arsyafin kan? Yang Rusia kan? Pemain Rusia kan? Iya. Arsyafin. Dia pasti pengen banget ya punya yang kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar kayak tipe-tipe gladiator gitu yang benar-benar Ljungberg gitu. Mau Freddy Ljungberg. Iya, betul. Atalanta, tolong ke Atalanta diolas ya. Oh, berarti dia harus ini dong, ngambil pemain-pemain Arsenal kalau gitu. Kalau sekarang yang kayak gitu siapa ya? Zielinski paling. Ya. Ya semua pemain yang ada di Atalanta begitu, men. Iya. Kopmenen, Hateboer, Rafael Toloi, Malinowski, Pasalic. Pemain yang kayak kalau sebelum pertandingan tuh Gasperini pasti kayak kalian rela mati, rela untuk siapa? Atalanta hidupku. Nah, ayo nyanyi terpesona. Dusan kontraknya habis 2023. Dusan ini di tahun apa ya istilahnya, tahun Januari Desember lah ya gitu. Dia sudah mencetak 32 gol, men. Dia sudah mencetak 32 gol di musim lalu 17, sekarang dia 15 gol. Totalnya 32 gol, dan itu hampir melampaui pencapaiannya Cristiano Ronaldo yang mencetak tahun penuh 33. Tapi gimana ya? Gue masih merasa kalau dia dibeli sama tim Liga Inggris, I don't think dia akan perform yang kayak sesuai ekspektasinya. Oh, ini adalah goal getter apa segala macam. Lihat Lukaku. Iya kan? Lu lihat Lukaku gitu. Sekarang kita harus sadari bahwa defense-nya tim-tim mid table sama apa ya, bottom table-nya Serie A tuh memang
jauh gitu. Ya kan, apalagi kalau dia harus main cepat, harus main fisik kayak di Liga Inggris sih menurut gua gitu. Jadi price tag-nya udah tinggi sekitar $90 juta gitu, tapi gua rasa ya kalau di Italia pun nggak ada yang mampu bayarin ya kayaknya gitu. Kalau mau, kayaknya sih kemungkinan besar akan dilepas tahun depan, karena kalau nggak ya pasti free transfer nggak mau dong gitu. Jadi menurut gue pasti tahun depan itu kalau Fiorentina pinter ya dia dilepas ke pelelang tertinggi aja sih menurut gue. Anjir, umurnya 21 men, gila. Umurnya 21 lagi. Ya paling ya musim depan ke Milan lah bisa. Tolong. Cuman realistis aja gitu loh. Jadi kayak pemain-pemain yang kayak Dusan Vlahovic ini masuknya ke sistem yang seperti apa gitu. Sekarang rata-rata pemain-pemain klub-klub di liga-liga besar itu beli pemain tuh berdasarkan virality gitu, sama kayak penanganan kasus-kasus di Indonesia gitu. Jadi kan emang sebaiknya mungkin satu dia belum matang kan, masih 21. Nanti takutnya tuh bisa kayak macam-macamnya Piotek gitu loh nanti. Ya. Jadi kayak memang di mukanya udah tua banget tapi ya gila 21 mukanya udah begitu lagi. Ya karena rambutnya gondrong aja. Dulu terus apa namanya? Dia sendiri sebenarnya masih apa ya? Ya lu bilang tadi masih banyak yang harus dibuktikan gitu di Fiorentina sendiri. Ini kan masih anget-angetnya ya kan 6 pertandingan terakhir gitu. Tapi ya we'll see lah. Tapi ngomong-ngomong dia tuh perform di 2 musim ya kan? Musim lalu sama lumayan. Musim ini kan? Musim lalu lumayan. Musim lalu 17 gol. Ya. Iya, tapi dengan standar Fiorentina gitu kan. Pemain dengan standar Fiorentina 20 dia 17. Ya, oke. Iya, tapi kan dia kayak di top score gitu kan. Capocannonieri kayak ranking 3 apa gitu. Ranking 3 lagi, peringkat 3 apa gitu. Maksudnya bersaing sama di mana ada Cristiano Ronaldo, ada Lukaku, ada dia gitu kan. Itu adalah sebuah dan sekarang dia ini nggak sih Capo ya? Sekarang Capo. Sekarang iya 15 gol. Sama siapa aja? Sama Immobile. Dia sama Immobile dan surprise Simeone. Yang Giovanni Simeone. Gila, padahal di 4 atau 5 pertandingan pertamanya Verona tuh dia nggak jadi starter kan, kalah sama Kalinic gitu. Cuman kayaknya mulai dapat kepercayaan setelah dia nyetak hat-trick kemarin kan gitu. 4 goals. Kok hat-trick sih? 4 gol gitu. Dia mendesak dan kemarin juga barusan ngegolin kan pekan kemarin. Oh iya kemarin. Dan tanpa penalti. Dusan musim lalu 21 golnya. Ngomong-ngomong, kalau semua penalti diambil dari Capocannonieri ini semua, yang paling atas tuh Giovanni Simeone. Oh wow, really? Iya, dia 0 penalti. Jadi dia 0 penalti ya? Wow. Ya, jadi dia memimpin dengan 12, terus Dusan 10, Immobile 10. Ya, jadi kita ngomongin siapa sih? Oh, ngomongin Dusan Vlahovic. Ya, gitulah. Maksudnya dia kalau misalnya musim ini sudah bisa Capocannonieri, terus bisa bawa, ya balik lagi kan, dia mau Capocannonieri tapi misalnya timnya enggak minimal 7 besar atau 5 besar lah gitu kan. Itu mereka, gue pikir udah layak sih untuk pindah ke tim yang lebih besar, atau misalnya dia mau buktikan satu musim lagi sama Fiorentina. Tapi kayaknya nggak mungkin sih. Dan gue juga takutnya kalau dia tetap sama Fiorentina, dia akan menurun dan akan kehilangan kesempatan untuk pindah ke tim besar. Mending lah udah pindah aja. Terus kalau misalnya flop, balik lagi ke Milan. Betul. Standar ya. Ini bisnis modelnya Milan.
Cari pemain flop Adel Tarap ya nggak? Jeremy Menes. Terus terus pinjam aja. Ya pinjam aja, ngapain beli. Anyway, pembicaraan mengenai bursa transfer tadi kayaknya akan menutup sesi kita kali ini. Juara musim dingin kayaknya akan Inter karena mereka ketemu lawan yang relatif lebih gampang. Milan sendiri masih harus ketemu Empoli dan Napoli. Jadi ini pembuktian peringkat kedua dan keempat nih gitu. Atalanta juga kayaknya masih akan stay. Jadi ya top 4 mungkin di paruh musim ya. Inter pasti juara. 2-3 either Milan atau Atalanta. Keempatnya Napoli. Kayaknya sih gitu ya. Bau-baunya sih gitu. Milan Napoli ya. Iya. Terus Inter lawan Salernitana ya. Jangan macam-macam sama Salernitana. Ya kita berharap yang terbaik lah buat Milan lah. Terserah mau Inter mau juara mau enggak, kayak terserah lah. Karena ini adalah Milan Podcast, kalian ketipu. Kena deh. Rigore Milan Podcast. Ya udah, paling gitu aja. Makasih banyak teman-teman yang udah menyimak. Jangan lupa kita juga akan punya Spotify ya. Kalau kalian mau dengerin bacotan kita, mungkin sambil lari, sambil nyetir, berantem sama pacar. Ya, kalian pakai TWS yang murah kayak mau yang mahal kayak terserah. Spotify-nya ya cari aja Spotify Rigore gitu, gampang banget itu. Cuman ada kita doang. Ya, cuma kita sama podcast bahasa Italia. Nah, kalian pilih yang mana itu terserah. Kita bahasa Indonesia loh. Apa lagi? Paling gitu aja. Makasih banyak teman-teman yang udah menyimak. Kita akan balik lagi minggu depan. Kayaknya. Insya Allah. Ya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye, ciao. Ciao.